Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Momang Yusuf. Kali ini kita akan menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Misalkan kita punya persamaan linear 2x ditambah 5y ditambah z sama dengan 2. Berapakah nilai x, y, dan z yang memenuhi persamaan di atas? Untuk dapat menentukan x, y, dan z yang memenuhi, maka paling tidak harus ada 3 persamaan linear yang diberikan yang mengandung variabel x, y, dan z yang ditanyakan itu. Karena kita hanya punya satu persamaan dan kita diminta untuk menentukan 3 variabel, maka tentu saja ini tidak bisa dilakukan jikalau kita hanya memiliki satu persamaan. Oleh karena itu, kita membutuhkan 2 persamaan yang lain. Misalkan sekarang kita sudah diberikan 2 persamaan tambahan lainnya, sehingga kita telah memiliki 3 persamaan linear. 2x tambah y, 2x tambah 5y tambah z sama dengan 2, x tambah y tambah 2z sama dengan 1, dan x tambah 5z sama dengan 3. Nah, persamaan ini secara serempak dapat diselesaikan dengan menggunakan matriks. Lebih tepatnya, kita akan menggunakan metode reduksi baris pada matriks. Nah, untuk melakukan itu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menuliskan matriks augmented dari persamaan-persamaan kita. Nah, matriks augmented dari persamaan-persamaan kita tadi seperti yang terlihat ini. Bagaimana menyelesaikan matriks kita ini? Bagaimana melakukan reduksi baris pada matriks kita ini untuk menentukan nilai x, y, dan z yang diminta dalam soal ini? Mari kita saksikan berikut ini. Mari kita selesaikan persamaan yang diberikan dengan menggunakan matriks. Metode yang kita gunakan seperti yang disebutkan adalah metode reduksi baris. Kita punya matriks 2, 5, 1, 2. Kemudian pada baris kedua 1, 1, 2, 1. Dan 1, 0, 5, 3. Ini adalah matriks augmented yang kita tuliskan dari persamaan linear yang diberikan. Nah, ingat target kita adalah kita ingin membuat agar elemen yang ada di dalam segitiga yang digambarkan ini semua bernilai 0. Nah, untuk melakukan itu, yang pertama yang kita lakukan adalah saya akan menukar baris kedua ini dengan baris ke-1. Jadi saya tuliskan operasinya di sini. B2 ini saya tukar dengan B1, sehingga kita akan peroleh matriks yang baru menjadi 1, 1, 2, 1. Ini baris kedua, sekarang menjadi baris pertama. Sekarang baris kedua ini adalah baris pertama dari matriks sebelumnya. 2, 5, 1, 2. Kemudian untuk yang baris ketiga ini tidak mengalami perubahan. 1, 0, 5, 3. Mengapa saya harus melakukan penukaran ini? Pada dasarnya, kita boleh saja tidak melakukan penukaran baris ini. Tetapi, kalau misalnya saya tidak melakukan penukaran dengan artian saya tetap menggunakan matriks yang awal ini, saat saya ingin menghilangkan baris pertama ini, baris kedua ini, angka 1 di baris kedua ini, saat saya ingin menghilangkan angka 1 di baris kedua ini dengan menggunakan baris pertama, maka itu berarti cara yang paling mudah adalah saya harus membagi baris pertama ini dengan 2. Sehingga di sini hasilnya 1, lalu saya kurangkan dengan baris kedua, 1 dengan 1 ini dikurangkan hasilnya menjadi 0. Itu akan memberikan angka 0 sesuai yang saya inginkan untuk elemen di sini. Tetapi konsekuensinya adalah elemen yang di sini saya bagi dengan 2, lalu saya kurangkan dengan sini.
maka saya akan bekerja dengan bilangan pecahan. Demikian yang di sini elemen ini saya bagi dengan 2, lalu saya kurangkan di sini, maka saya akan bekerja dengan bilangan pecahan. Untuk menghindari bekerja dengan bilangan pecahan, maka saya membalik baris pertama ini, saya jadikan baris kedua ini saya ubah menjadi baris pertama, dan baris pertama ini saya ubah menjadi baris kedua, seperti yang kita lakukan ini. Sehingga sekarang, kalau saya ingin menghilangkan atau mengubah menjadi 0 elemen yang di sebelah ini, jadi ingat kita ingin membuat elemen yang ada di daerah sini, ini bernilai 0. Nah, sekarang kalau saya ingin mengubah menjadi 0 elemen di sini, dengan menggunakan baris pertama ini, saya akan mengalihkan baris pertama dengan 2, lalu saya kurangkan dengan yang di sini. Sehingga kita akan peroleh 0. Itu yang akan kita lakukan. Mari kita lihat. Jadi operasi yang akan dilakukan adalah pada baris kedua, kita akan mengurangkan baris kedua ini dengan 2 kali baris pertama. Jadi 2 kali baris pertama. 2B1. Nah, karena baris pertama tidak mengalami perubahan, saya tuliskan langsung elemennya di sini. 1, 1, 2, 1. Kemudian baris kedua ini kita akan kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Nah, kita tuliskan di sini supaya mudah. Jadi baris kedua elemennya adalah 2, 5, 1, 2. Kemudian baris pertama ini elemennya tetapi harus dikali dengan 2. Jadi ini 2, 2, 4, 2. Lalu kita kurangkan. 2 dikurang 2, 0. 5 dikurang 2, 3. 1 dikurang 4, minus 3. 2 dikurang 2, 0. Berarti elemen baris kedua matriks kita sekarang itu menjadi 0, 3, minus 3, 0. Jadi 0, 3, minus 3, 0. Kemudian baris ketiganya tetap 1, 0, 5, 3. Nah, berikutnya saya ingin mengubah elemen baris ketiga ini, kolom pertama bernilai 0. Nah, yang saya lakukan tinggal mengurangkan dengan baris pertama ini. Jadi, operasi yang kita lakukan untuk mengubah ini menjadi 0 adalah baris ketiga dikurangi dengan baris pertama. Kita akan peroleh matriks. Baris pertama tetap tidak berubah. 1, 1, 2, 1. Kemudian baris kedua juga tetap. Minus 3, 0, 3, minus 3, 0. Kemudian untuk baris ketiga itu harus dilakukan operasi, kita melakukan operasi B3 dikurang B1. B3 1 dikurang B1, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi dengan 1 hasilnya min 1. Kemudian 5 dikurangi dengan 2 hasilnya 3. Kemudian 3 dikurangi dengan 1 hasilnya 2. Nah, sekarang daerah yang di sini semuanya bernilai 0. Jadi masih ada satu elemen yang harus bernilai 0, yaitu untuk baris ketiga kolom kedua yang minus 1 ini. Nah, untuk mengubah elemen yang ada di kolom kedua ini menjadi 0, kita menggunakan elemen yang ada di baris kedua. Jadi ini adalah satu kunci untuk melakukan metode reduksi baris pada matriks. Kalau kita ingin membuat 0 pada nilai kolom pertama ini, maka gunakan elemen pada baris pertama. Kalau kita ingin mengubah kolom kedua menjadi 0, gunakan elemen baris kedua. Kalau kita ingin mengubah elemen kolom ketiga menjadi 0, gunakan elemen baris ketiga, dan seterusnya.
Itu yang kita lakukan dari awal di sini. Saya ingin mengubah kolom pertama ini menjadi 0, maka saya menggunakan baris pertama. Ini juga saya ingin mengubahnya menjadi 0, maka saya menggunakan baris pertama. Nah, sekarang ini kita ingin mengubah elemen yang ada pada kolom kedua. Maka kita akan menggunakan baris kedua. Nah, dari sini saya bisa melihat bahwa kalau saya bagi baris kedua ini dengan 3, maka saya akan menghasilkan di sini nilai 1. Sehingga kalau saya jumlahkan dengan baris ketiga, hasilnya akan langsung 0, seperti yang saya inginkan. Jadi operasi yang saya lakukan untuk mencapai keinginan saya untuk menolkan elemen ini adalah saya membagi baris kedua dengan 3. Jadi B2 dibagi dengan 3, lalu saya jumlahkan dengan baris ketiga. Jadi tambah dengan B3. Nah, kita akan peroleh matriks baru. Ini tetap nilai elemennya 1, 1, 2, 1. Kemudian ini juga tetap 0, 3, minus 3, 0. Nah, sekarang untuk baris yang ketiga ini, karena kita akan melakukan operasi baris kedua dibagi 3, kemudian ditambah dengan nilai baris ketiga, maka tentu akan berubah nilainya. Nah, ini kalau saya bagi dengan 3, kita akan peroleh, jadi saya tuliskan di atas di sini, baris kedua, jadi baris kedua dibagi dengan 3 pada matriks kita yang ini. Berarti ini dibagi 3, hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Min 3 dibagi dengan 3 hasilnya min 1. 0 dibagi 3 hasilnya 0. Kemudian ini kita jumlahkan dengan baris ketiga. Maka kita peroleh, jadi baris ketiga itu elemennya adalah 0, min 1, 3, dan 2. Kemudian kita jumlahkan, maka kita akan peroleh 0, 0, 2, 2. Inilah elemen baris ketiga kita sekarang. Jadi ini menjadi 0, 0, 2, 2. Nah, karena daerah kita yang di sini semua elemennya sudah 0, berarti metode reduksi baris kita sudah mencapai target. Sudah seperti yang kita inginkan. Sekarang kita akan melihat apa yang diberikan oleh hasil terakhir. Ingat bahwa pada saat kita menuliskan matriks augmented ini, itu berasal dari kolom pertama ini tidak lain adalah koefisien dari X. Kolom kedua ini adalah koefisien dari nilai Y. Kolom ketiga ini adalah koefisien dari nilai Z. Kolom keempat ini adalah nilai konstan yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Berarti dari sini kita bisa melihat pada baris ketiga ini, kita bisa menuliskan bahwa 2 ini adalah koefisien dari Z. Berarti 2 kali Z. Ini tidak lain sama dengan 2. Kita peroleh Z sama dengan 1. Dari baris kedua, ini adalah koefisien Y, berarti 3Y. Ditambah dengan ini adalah koefisien dari Z, berarti ditambah minus 3Z, berarti kurang 3Z, sama dengan 0. Jadi kita peroleh 3Y sama dengan 3Z. Atau Y sama dengan Z. Karena Z-nya sama dengan 1, maka Y juga pasti sama dengan 1. Jadi dari baris kedua, kita mendapatkan bahwa Y sama dengan 1. Dari baris pertama, kita bisa menuliskan bahwa 1 ini adalah koefisien dari X. Jadi X ditambah, ini adalah koefisien dari Y. Ditambah 2 ini adalah koefisien dari Z. 2Z
sama dengan 1. Sekarang Y-nya sama dengan 1. Berarti X tambah dengan 1 tambah dengan setnya juga adalah 1, kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 2, sama dengan 1. Atau X sama dengan X ditambah 3 sama dengan 1, atau kita peroleh X sama dengan minus 2. Jadi, sekarang kita sudah melihat bahwa dengan menggunakan metode matriks, reduksi baris pada matriks, kita bisa memperoleh nilai-nilai X, Y, dan Z pada 3 persamaan yang diberikan. Yaitu, untuk soal kita peroleh bahwa nilai Z-nya sama dengan 1, kemudian nilai Y-nya sama dengan 1, dan nilai X-nya sama dengan minus 2.